Pernahkah kamu merasa, begitu satu hasrat terpenuhi, langsung muncul hasrat baru yang segera menggantikannya, seolah tak pernah berakhir? Itu bukan karena kita tamak, melainkan karena otak kita memang dirancang demikian. Sistem dopamin di dalam tubuh manusia mendorong kita untuk terus mengejar yang lebih tinggi, lebih cepat, lebih banyak. Inilah yang sering membuat banyak orang merasa kurang, meski di tengah-tengah kemakmuran sekalipun. Tapi suatu saat, kita mulai bertanya-tanya, apakah perasaan cukup itu hanya hayalan, atau justru kunci utama yang selama ini kita abaikan? Stokisme memberikan jawaban yang sederhana tapi sangat kuat. Latih rasa syukur seolah-olah apa yang kamu inginkan sudah menjadi milikmu. Ini bukan sekadar pengakuan hampa, tapi sebuah latihan jiwa yang meretas pola perbandingan diri, menyeimbangkan harapan, dan membangun kenangan yang tak bergantung pada pencapaian luar. Praktik ini tak dimaksudkan untuk menolak hasrat. Malah sebaliknya, ini tentang menerima kenyataan sambil tetap melangkah maju. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, kita bukan dipaksa untuk pasif, tapi untuk bertindak pada hal-hal yang bisa kita kuasai, penilaian, niat, dan perbuatan. Disinilah kebebasan batin mulai bertunas. Dan yang menarik, penelitian neuroscience modern membuktikan bahwa rasa syukur yang dilatih dengan sadar benar-benar mengaktifkan wilayah otak terkait penilaian moral dan kepuasan. Artinya, syukur bukan sekadar ilusi rohani atau topeng sosial. Ia adalah instrumen psikis nyata yang bisa memperkuat dasar jiwa kita di tengah dunia yang riuh dan serba tergesa ini. Nah, bagaimana caranya melatihnya secara nyata? Bagaimana supaya rasa syukur tak hanya jadi kata-kata, tapi lensa pandang hidup yang mengubah cara kita berpikir dan bergerak? Tonton sampai habis ya, biar tak kehilangan esensi mendalam dari obrolan ini. Dan jangan lupa subscribe, supaya kita bisa saling berbagi pandangan yang memotivasi. Yuk, kita mulai. Poin pertama, meditasikan setiap hari seolah itu sudah terwujud. Coba bayangkan, sebuah pagi yang hening, tanpa dering notifikasi, tanpa agenda yang mendesak, tanpa orang yang harus kamu buat terkesan. Hanya kamu dan bayangan dirimu yang lebih damai, lebih ringan, lebih lengkap. Kamu duduk, tutup mata, dan di keheningan yang tak menghakimi itu, perlahan izinkan dirimu membayangkan kehidupan yang kamu idamkan. Seolah-olah itu sudah kamu pegang. Tapi ini bukan soal berpura-pura. Ini tentang mengingatkan mekanisme dalam dirimu bahwa mungkin kamu tak perlu menanti segalanya jadi sempurna dulu untuk merasa puas. Di dunia yang memuja pencapaian akhir, kita jarang menghargai proses yang bergulir di alam pikiran. Padahal, justru disitulah segala gerakan dimulai. Bukan dari langkah pertama, tapi dari hayalan awal. Lalu timbul pertanyaan yang mungkin pernah menyapa pikiranmu juga. Kalau cuma membayangkan, apa ia bisa mengubah realitas? Ilmu pengetahuan menjawabnya tanpa banyak tambahan. Saat kamu membayangkan suatu kegiatan, otakmu menyala seolah kamu benar-benar melakukannya. Korteks motorikmu aktif. Sistem limbikmu bereaksi. Prefrontal cortex, si penimbang dan perencana, mulai menyusun rencana meski kamu masih duduk tenang. Ini bukan sulap, ini cara kerja saraf. Dan yang menarik, studi klasik seperti dari M. Mons dan S. Pronciatinlo tahun 2003 sudah membuktikan bagaimana latihan membayangkan, mengenang, dan mensyukuri hal-hal spesifik secara rutin bisa secara nyata meningkatkan kesejahteraan emosional. Tapi mungkin kamu masih curiga. Kalau begitu, kenapa banyak orang sudah visualisasi setiap pagi tapi hidupnya tetap tak berubah? Pertanyaan itu wajar, karena ternyata membayangkan saja tak cukup. Bukan karena visualisasi tak berguna, tapi karena apa yang dibayangkan seringkali belum diterima sebagai kemungkinan yang pantas di alam batin. Ada lebih dari sekadar membayangkan, yaitu mengizinkan diri untuk mempercayainya. Dan disinilah banyak orang tersandung tanpa sadar. Mereka membayangkan kehidupan damai, tapi masih menyimpan keyakinan bahwa diri tak layak tenang. Mereka duduk dan memvisualisasikan kelimpahan. Tapi alam bawah sadar masih sibuk menyimpan rasa bersalah dari kegagalan masa lalu. Maka, sebelum membayangkan, bersihkan dulu akses masuknya. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu pantas punya apa yang kamu bayangkan? Atau kamu masih memeluk identitas lama sebagai si gagal, si kurang, si pecundang yang mencoba bangkit? Dan ini bukan omong kosong motivasi. Ini fakta psikologis. Dalam banyak studi tentang skema diri, terbukti bahwa apa yang kita yakini tentang diri sendiri akan menyaring semua masukan luar,
termasuk yang positif. Bahkan jika hidup memberimu kesempatan, tapi kamu masih pegang narasi bawah sadar bahwa kamu tak layak, kemungkinan besar kamu akan menyabotase sendiri. Itulah sebabnya meditasi visual harus dilakukan bukan sebagai ritual kilat, tapi sebagai usaha lambat penuh penerimaan. Bukan cuma melihat versi ideal dirimu, tapi juga mengakui luka yang belum sembuh di baliknya. Disinilah paradoksnya terasa begitu manusiawi. Kita ingin berubah, tapi juga takut kehilangan identitas lama yang sudah akrab. Kita ingin capai lebih, tapi diam-diam nyaman jadi korban karena ada rasa aman dalam peran lama meski menyiksa. Maka meditasi yang tulus bukan sekadar membayangkan akhir, tapi juga duduk bersama rasa takut, malu, dan penolakan yang selama ini tersembunyi. Lalu perlahan ajak itu berjalan, bukan usir paksa. Dan inilah alasan kenapa banyak tradisi bijak dari berbagai penjuru dunia, dari Stukisme sampai Buddhisme, dari biksu Tibet sampai kontemplasi Barat, selalu dimulai dengan keheningan. Karena dunia luar bisa kamu tipu, tapi di sunyi dalam, kamu tak bisa bersembunyi. Sekarang, mari kita masuk wilayah yang lebih praktis tanpa hilang kedalaman. Apa yang bisa kamu lakukan mulai besok pagi? Cukup duduk 5 menit. Tarik napas pelan. Rasakan udara mengalir masuk. Bayangkan dirimu di hari esok bukan sebagai versi sempurna, tapi versi yang lebih damai. Bukan kamu yang kaya raya dan dipuja orang banyak, tapi kamu yang pulang ke rumah, buka pintu dengan ringan, dan merasa puas. Bayangkan detail kecilnya. Suara ketel mendesis. Meja kayu sederhana. Wajah orang tersayang yang tersenyum tulus. Rasakan seolah itu sudah nyata. Jangan paksa. Kalau pikiranmu lompat ke ketakutan, terima saja. Itu bagian proses. Kalau tiba-tiba sedih muncul, jangan buru-buru anggap salah. Mungkin itu luka yang menunggu diajak bicara. Kuncinya bukan ciptakan adegan sempurna, tapi hadirkan emosi yang autentik. Otak tak terlalu bedakan tajam antara pengalaman asli dan imajinasi selama emosinya jujur. Jadi, jangan fokus gambarnya, fokus rasanya. Apakah terasa damai? Apakah kamu bisa bayangkan tak harus berjuang terus untuk merasa layak? Apakah kamu bisa diam tanpa rasa bersalah karena tak produktif? Kalau ya, berarti kamu sedang buka jalan perubahan yang lebih dalam dari sekadar dorongan sementara. Tapi mari kita jujur. Akan ada hari di mana meditasi terasa hampa. Kamu duduk bayangkan, tapi hati tetap gelisah, pikiran tetap ribut. Dan kamu mulai tanya, buat apa semua ini? Saat itulah kamu diuji bukan dalam kemampuan bayangmu, tapi kesetiaan pada niat. Ingat, ini bukan trik instan. Ini seperti siram akar pohon baru tanam. Hari pertama tanah masih kering. Hari ketiga daun belum muncul. Tapi minggu keempat, kamu mulai lihat perubahan, bukan di luar, tapi di cara responsmu pada dunia. Dan ya, kamu akan kembali ke realitas setelah itu. Kembali kerjaan penuh tekanan, ke hubungan yang tak selalu mesra, ke sistem yang kadang tak adil. Tapi kali ini kamu bawa sesuatu dari dalam. Sebuah getaran berbeda, mungkin tak langsung ubah dunia, tapi kamu jadi pusat yang lebih kokoh. Dan itu cukup untuk pengaruhi cara bicaramu, caramu putuskan, bahkan caramu diam. Lalu kamu sadar, hidup yang kamu bayangkan itu bukan cuma mungkin, tapi sudah mulai tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Kini, aja pertanyaan lama itu mampir lagi. Apakah ini manipulasi realitas atau pembebasan dari luka lama? Apakah ini lari dari kenyataan atau jalan pulang ke jati diri paling murni? Dan jika ternyata otak bisa diajak rasakan kedamaian bahkan sebelum kedamaian itu datang secara fisik, bukankah itu hadiah terlalu berharga untuk diabaikan? Aku tak akan kasih jawaban mutlak, karena memang tak ada satu jawaban untuk semua. Tapi mungkin kamu bisa mulai tanya pada diri sendiri. Apa yang terjadi kalau kamu berhenti tunggu dunia berubah dulu dan mulai izinkan hatimu percaya bahwa kamu bisa merasa cukup bahkan sebelum semuanya lengkap? Dan kalau ragu, tak apa. Semua orang ragu di awal, tapi jangan biarkan keraguan hapus niat. Coba saja duduk, tutup mata. Bayangkan hidup yang kamu mau. Rasakan seolah sudah terjadi. Bukan karena pura-pura, tapi karena kamu latih otak dan hatimu untuk tak lagi tunda damai sampai nanti. Apakah kamu siap percaya sebentar saja? Bahwa mungkin segala yang kamu kejar di luar sudah lama tunggu kamu di dalam. Poin kedua. Bersyukurlah seolah-olah kamu sudah mendapatkannya. Bayangkan suatu sore yang tenang.
Kamu berjalan sendirian tanpa tujuan pasti. Hanya nikmati suara langkahmu sendiri di trotoar sepi. Udara tak terlalu dingin, tak juga panas. Kamu tak bawa apa-apa di tangan, tak buru-buru kemana-mana. Tapi anehnya, ada rasa puas yang menggantung di dada. Bukan karena baru dapat sesuatu, bukan karena ada pesan dari orang yang kamu nantikan, tapi karena entah bagaimana, kamu rasakan semua yang kamu butuh sudah ada. Bukan di luar, tapi di dalam. Perasaan seperti ini langka bukan karena tak mungkin, tapi karena kita jarang berhenti untuk hayatinya. Biasanya kita terbiasa syukur setelah sesuatu tiba, dapat kerja baru syukur, disukai seseorang baru syukur, sembuh dari sakit baru syukur. Tapi bagaimana kalau kita balik urutannya? Bagaimana kalau kita syukur sebelum semuanya datang? Disinilah letak rahasianya. Seperti yang sudah kita obrolin tadi, meditasi seakan sudah terjadi, maka sekarang kita dalami lebih jauh. Kita tak hanya bayangkan, kita hayati rasa puas itu seolah apa yang diharap sudah jadi milik kita. Dan anehnya, ini bukan halusinasi. Ini strategi jiwa yang terbukti secara psikologis, saraf, bahkan sosial. Karena saat kamu syukur seolah sudah dapat, kamu beri sinyal ke otak, aku aman, aku puas, aku tak dikejar kekurangan. Dan di dunia yang terus pompa kita dengan rasa tak cukup, justru ini bentuk keberanian. Tapi tentu tak selalu mudah seperti terdengar. Pernah coba syukur atas sesuatu yang belum punya, lalu otakmu tolak? Muncul suara kecil yang bilang, jangan sok, belum kejadian juga. Atau lebih sinis, ngaku-ngaku syukur tapi ngarepkan. Dan di situ kamu mulai merasa bersalah, seolah kamu manipulasi kenyataan. Padahal sebenarnya kamu cuma ingin rasakan sedikit lebih tenang, sedikit lebih dekat dengan hidup yang diidamkan. Disinilah kita harus jujur pada diri. Syukur seakan sudah punya bukan berarti pura-pura segalanya oke. Ini bukan topeng tutup kekurangan. Ini cara buka pintu persepsi baru supaya kamu lihat. Mungkin kamu tak sepenuhnya kosong. Mungkin ada yang selama ini kamu miliki tapi terlewat sadar. Dan mungkin dengan sadarinya, kamu mulai bangun ruang di dalam dirimu. Ruang yang bisa tampung hal baik berikutnya. Karena seringkali orang tak gagal karena kurang usaha, tapi karena tak siap terima. Di luar kerja keras, tapi di dalam belum yakin layak. Maka saat peluang datang, mereka kikuk. Saat cinta tiba, mereka mundur. Saat keberuntungan muncul, mereka tolak halus. Kenapa? Karena di dalam belum terbentuk gambaran, aku pantas ini. Nah, syukur seolah sudah dapat, itu latih wilayah batin ini. Bukan supaya kelihatan positif, tapi supaya cukup terbuka untuk tak tolak saat hidup beri yang baik. Kita lihat dari sisi otak. Di medial prefrontal cortex yang nilai makna sosial dan emosi, aktivitasnya naik saat seseorang syukur. Ini bagian sistem yang nilai rasa pantas dan moralitas. Saat area ini aktif, kamu cenderung tak defensif, tak bandingkan, tak merasa kalah. Lalu saat terus latih syukur, tubuh atur ulang sistem sarafnya. Kamu lebih jarang overthinking, lebih tenang ambil keputusan, lebih tarik orang. Kamu cenderung pilih yang jangka panjang karena syukur dalam penelitian terbaru kurangi delay discounting alias godaan ambil instan cepat. Jadi secara fisiologis, syukur bukan cuma emosi, ia pelatih sistem keputusan. Tapi ya, mari jujur lagi, ada sisi gelapnya juga. Kadang kita syukur bukan karena benar puas, tapi karena takut berharap. Kita ucap, aku syukur dengan yang ada. Padahal di dalam ingin lebih tapi tak mau kecewa. Maka syukur jadi tameng supaya kalau gagal bisa bilang, ya, aku juga nggak ngarep amat. Ini bahaya karena di situ kita sebenarnya tak syukur. Kita menyerah, kita jadikan syukur nama lain dari takut. Dan tubuh tahu energinya beda, wajah tenang tapi dalamnya putus asa yang dioles agar tak kelihatan lemah. Kalau pernah rasakan begitu, itu manusiawi. Tapi jangan stuck di situ. Karena syukur sejati bukan tolak rasa kurang, tapi akui bahwa kamu mungkin belum punya semuanya dan tetap pilih lihat apa yang masih bisa dinikmati. Sekecil apapun. Contoh, kamu belum punya rumah idaman, tapi punya ruang aman istirahat malam ini. Belum punya pasangan idaman, tapi punya relasi yang ajar kamu. Belum punya karir gemilang, tapi sudah temukan bidang yang kamu sukai, dan itu tak semua orang punya. Dan dari situ kamu mulai bisa ucap terima kasih. Tapi jangan berhenti di ucapan,
jadikan tindakan. Kalau syukur seolah sudah punya kesehatan, makanlah lebih sadar. Kalau syukur seolah sudah punya bisnis idaman, belajarlah seperti tanggung jawab atasnya. Kalau syukur seolah sudah jadi pribadi damai, jangan izinkan orang lain atau berita luar buatmu reaktif senaknya. Jangan tunggu semuanya sempurna baru syukur. Karena seringkali yang sempurna tak pernah datang. Tapi yang cukup bisa kamu bangun dari sekarang. Lalu muncul pertanyaan klasik. Kalau sudah syukur, apa masih boleh ingin lebih? Tentu boleh. Syukur tak bentrok dengan ambisi. Yang bentrok adalah keterikatan. Syukur seperti naik kapal tapi angin berubah. Karena kamu tahu masih pegang kemudi arah. Kamu bisa punya target tanpa siksa diri kalau belum sampai. Kamu bisa berjuang tanpa rasa hidup gagal tiap rencana meleset. Dan justru dari sikap tenang itu muncul kejelasan, tindakan lebih jernih, relasi lebih hangat, keputusan tak dorong ketakutan. Coba bayangkan, kamu duduk di warung kecil, hujan deras di luar, tak bawa payung. Di depan secangkir teh hangat, suara hujan nyanyi irama asing tapi menenangkan. Di momen itu, kamu tak punya apa-apa, tapi juga tak kehilangan apa-apa. Dan di situ kamu rasa cukup, bukan karena kaya, bukan sukses, tapi karena tak tuntut apapun. Kamu hanya hadir, dan mungkin itu momen paling jujur yang bisa kamu alami. Syukur seolah sudah punya bukan berarti tak kerja, tapi kerja dengan batin tak berisik. Kamu ambil keputusan tanpa beban harus sukses sekarang. Kamu hadapi orang tanpa minder atau ingin bukti diri. Kamu bernapas bukan kejar, tapi rasakan masih hidup. Dan hidup itu sudah cukup. Terakhir, mari renungkan. Apa yang terjadi kalau kamu mulai setiap hari dengan rasa cukup? Bukan karena sudah punya segalanya, tapi karena berhenti rasa selalu kurang. Apa yang berubah kalau berjalan ke kerja bukan bukti diri, tapi nikmati proses tumbuh? Apa yang kamu rasakan kalau malam tutup mata bukan cemas esok, tapi ucap terima kasih atas satu hal kecil hari ini? Tak perlu jawab sekarang. Simpan pertanyaan itu. Biarkan ia meresap. Karena jawaban terbaik sering muncul dari diam yang dalam. Poin ketiga, tindakan akan terasa ringan setelah hasrat diterima alam bawah sadar. Ada hal-hal di hidup yang begitu kita hentikan usaha paksa, justru malah datang. Bukan karena menyerah, tapi karena sesuatu di dalam yang tadinya tegang, tolak, ragu, akhirnya buka jalan. Seolah tubuh, pikiran, dan hasrat sepakat tak lagi tarik ulur, tak saling sabotase, dan saat itu bertindak jadi enteng, bahkan hampir tanpa suara. Tapi mari pelan-pelan. Kamu mungkin pernah alami masa di mana tahu apa yang diinginkan. Sudah tentukan, tahu harus lakukan apa, tapi entah kenapa tangan berat, pikiran tolak, hati diam seperti tak percaya. Bahkan saat motivasi datang, ia cepat pudar, padam sebelum benar-benar membara. Kenapa begitu? Seperti yang sudah singgung tadi, kita bisa syukur atas yang belum hadir. Kita bisa bayangkan, hayati rasa puas itu, bahkan peluknya. Tapi apakah tubuh sudah percaya? Apakah sistem saraf sudah kenal bentuk hasrat itu sebagai miliknya? Atau masih tolak diam-diam? Mungkin bukan kamu malas, bukan juga lemah. Mungkin cuma belum berdamai dengan realitas baru yang sedang diusahakan. Kalau perhatikan baik-baik, banyak orang bukan takut gagal, tapi takut sukses. Karena sukses kadang bongkar identitas lama. Orang yang sejak kecil rasa tak cukup, tertinggal, atau harus bukti diri terus, seringkali kikuk saat sampai. Bukan karena tak mau sukses, tapi sukses berarti tak bisa sembunyi lagi di balik cerita lama. Aku korban. Aku selalu gagal. Aku tak ada apa-apanya. Dan kita tahu tinggalkan identitas lama betapapun sakitnya bukan mudah. Karena identitas itu familiar, buat kita tahu siapa diri. Bahkan kalau menyiksa, setidaknya tahu arah lukanya. Maka tubuh ragu berubah, pikiran cari alasan, emosi berontak. Akhirnya kita tunda nulis, tunda balas email, tunda kirim lamaran, tunda olahraga, tunda minta maaf, tunda mulai yang sudah tahu harus dilakukan. Semua ini karena di bawah sadar ada konflik kecil belum selesai. Dan saat konflik itu dijinakkan, perlahan tindakan jadi mudah. Coba bayangkan, kamu duduk di kamar sendirian. Sudah seminggu bilang ingin mulai lagi. Niat kuat, tapi tiap duduk, tangan malah buka media sosial. Kamu tahu menghindar, tapi tetap lakukan. Lalu satu malam, entah kenapa tulis satu kalimat.
Aku takut sukses karena nanti harus tinggalkan peran lama sebagai orang gagal yang bisa dikasihani. Dan anehnya setelah tulis, nafas lebih tenang. Bukan karena temukan solusi, tapi berhenti tolak ketakutan sendiri. Lalu esok pagi mulai nulis bukan dengan semangat membara, tapi rasa ringan. Ringan bukan karena mudah, tapi tak ada lagi perlawanan diam dari dalam. Ini maksud hasrat diterima bawah sadar. Ia bukan dorong motivasi, bukan semangat sesaat. Ia kesepakatan diam antara dirimu sadar dan dirimu tak terlihat. Dari sisi ilmu perilaku, ini jelas dijelaskan. Saat identitas selaras dengan tujuan, tindakan jadi otomatis. Otak tak perlu yakinkan ulang tiap hari. Kamu tak perlu debat dengan diri dan tak perlu paksaan atau motivasi berulang. Ini disebut motivasi berbasis identitas. Saat tak lagi ingin nulis karena ingin terkenal, tapi karena aku penulis, maka nulis jadi bagian dirimu. Dan yang bagian dari dirimu tak butuh izin. Ia mengalir isi ruang tanpa diminta. Sebaliknya kalau hasratmu masih asing, seluruh sistem tubuh aktifkan resistensi. Emosi muncul, prokrastinasi jadi kompensasi. Dan seperti temuan banyak riset, tindakan tak selaras identitas alami friksi. Bahkan kalau mau, bahkan kalau mampu. Itulah kenapa visualisasi dan syukur tadi penting. Karena itu bukan teknik semata, tapi alat pelan-pelan selaraskan yang kamu mau dengan siapa kamu anggap diri ini. Supaya tubuh tak tolak perubahan. Supaya pikiran tak cari alasan. Dan saat mulai selaras, kamu kaget sendiri. Kenapa sekarang mulai lari pagi tanpa paksa? Kenapa sekarang bisa bilang tidak dengan tenang? Kenapa sekarang tolak hubungan yang dulu pertahankan mati-matian? Karena sekarang ada sistem batin yang terima realitas baru. Bukan cuma kamu sadar yang tahu harus berubah, tapi dirimu lama juga mulai tak tolak. Kamu bisa lihat ini di banyak kasus nyata. Orang yang setelah bertahun gagal tiba-tiba berubah drastis. Bukan karena temukan teknik baru, tapi karena ada klik batin yang sebelumnya belum. Mungkin dari obrolan dengan seseorang. Mungkin dari titik jenuh dalam. Mungkin dari kehilangan yang ubah pandang hidup. Mungkin juga karena akhirnya bilang pada diri, aku pantas versi lebih baik. Dan sejak itu tak ada lagi perang batin. Tindakan yang dulu berat jadi ringan. Bukan karena tugas berubah, tapi emosinya berubah. Kita tak bisa pesan momen transformasi batin begini, tapi bisa ciptakan kondisi dekatkan. Misalnya perhatikan konteks, pindah kerja, ganti jadwal pagi, susun ulang kamar tidur. Semua bisa ciptakan jendela perubahan. Otak sangat responsif pada fresh start. Itulah kenapa banyak mulai diet Senin atau nulis awal bulan. Kita juga bisa pakai mental contrasting. Alih-alih cuma bayang sukses, juga bayang hambatan lalu siapkan respons. Ini jaga realistis, tapi tetap hangat, tak keras kepala, tak juga cengeng, dan paling penting tetap sentuh nilai yang kamu jaga. Tanya, kenapa aku benar ingin ini? Bukan karena orang kagum, tapi karena tahu ada versi hidup lebih jujur tunggu di seberang perubahan. Sekarang bayangkan kamu sudah mulai pelan. Mulai bangun pagi tanpa snooze, mulai baca buku tanpa paksa. Mulai berani bilang cukup pada yang dulu ditolerir. Tapi ada beda, kamu tak rasa harus bukti apa-apa. Tak harus dilihat, kamu cuma ingin lebih damai dengan diri. Dan mungkin itu motivasi satu-satunya yang tahan lama. Karena tindakan lahir dari perang ego cepat lelah, tapi yang dari ketenangan justru tak pernah habis. Kita hidup di dunia terlalu banyak teknik, terlalu banyak motivasi kilat, terlalu banyak cara cepat. Padahal mungkin cuma butuh satu, selaraskan niat sadar dengan keyakinan diam di dalam. Bersyukur seolah sudah raih bukan tipu diri, tapi beri sinyal ke tubuh, aku siap, aku berhenti sembunyi. Aku tak takut hidup berubah. Dan saat tubuh tangkap pesan itu, langkah kecilmu pun terasa enteng. Bukan karena kuat, tapi karena berhenti konflik. Dan mungkin itu kemudahan satu-satunya yang layak dirayakan. Poin keempat, konsistenlah. Lakukan setiap hari. Bayangkan sebentar, kamu duduk sendirian di depan meja yang mulai akrab. Di atasnya secangkir kopi uapnya sudah tak hangat. Buku catatan halaman depannya bolak-balik dibuka. Tapi belum diisi. Sudah beberapa hari niatkan. Hari ini aku mulai. Mulai nulis, mulai olahraga, mulai meditasi, mulai hal kecil yang sebenarnya tahu penting. Tapi tiap mau mulai, ada bagian diri bisik. Nanti aja. Kan tak harus sekarang. Atau lebih halus.
Ngapain repot? Emang berubah? Kamu tahu butuh berubah, tapi juga tahu ini tak gampang. Karena diam-diam sadar konsistensi bukan soal teknik, tapi soal siapa kamu jadi saat tak ada yang lihat. Sebelumnya kita sudah obrolin banyak soal syukur, seakan sudah punya. Juga bagaimana tubuh mulai ikut saat hasrat diterima bawah sadar. Tapi semua pudar kalau tak dijaga satu hal, kesediaan hadir tiap hari. Bukan untuk hasil besar, tapi langkah kecil yang dijanjikan pada diri sendiri. Dan disinilah pahami kenapa Stukisme tekankan pengulangan. Pada hari ini, detik ini, bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini saja. Coba tanya diam pada diri, kenapa sering gagal konsisten? Padahal tahu penting? Mungkin jawabannya bukan lemah, tapi mengira motivasi harus datang dulu baru tindakan ikut. Padahal seringkali sebaliknya, tindakan undang motivasi. Peneliti tunjukkan otak suka sensasi baru. Tiap buka app tak terkait tujuan, dopamin aktif. Otak pikir, ini lebih seru daripada jurnal pagi. Tapi begini, dopamin bukan soal hadiah, tapi ekspektasi hadiah. Dan ekspektasi itu bisa diarahkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, bukan lewat motivasi, tapi ritual. Misalnya, alih-alih langsung nulis 3 halaman jurnal, mulai dari 1 paragraf syukur. Bukan syukur besar, cukup. Hari ini aku masih bisa duduk di sini, bernapas, dan niat hidup sedikit lebih baik. Lalu taruh pena, berdiri, lanjut hari. Mungkin kelihatan kecil, tapi dari situ kirim pesan. Aku bisa diandalkan, bukan oleh orang lain, tapi oleh diri sendiri. Sebuah studi tunjukkan waktu rata-rata bentuk kebiasaan baru bukan 21 hari seperti mitos, tapi sekitar 66 hari. Dan itu bervariasi tergantung kompleks kebiasaan dan seberapa jenuh hidupmu selama ini. Kenapa penting? Karena banyak menyerah. Bukan lemah, tapi punya ekspektasi salah soal kecepatan. Mereka kira perubahan terasa seminggu, kira sebulan jadi ringan. Padahal sering minggu keempat paling sepi. Saat euforia awal hilang, tapi hasil belum muncul. Di situ banyak anggap, aku tak cocok. Padahal itu titik sunyi. Sunyi dari pujian, sunyi dari hasil, sunyi dari sensasi. Dan justru disitulah syukur tertinggi dilatih. Lakukan yang tahu baik meski tak ada yang lihat. Coba balik pertanyaannya. Apakah kamu cuma syukur kalau sudah sukses, atau juga syukur pada proses kecil yang belum bentuk apa-apa? Itulah kenapa Stukisme tak tuntut hasil. Ia cuma tanya satu, apa yang bisa dilakukan hari ini? Bukan besar, bukan sempurna, tapi konsisten. Sekarang bayangkan, kamu pulang kerja, lelah, ingin rebah langsung. Tapi ingat, pernah janji? 5 menit saja refleksi. Buka catatan. Tulis 1 kalimat soal hal kecil disyukuri hari ini. Lalu duduk diam. Tarik napas pelan. Ada rasa aneh? Tenang tapi tak pasif. Rasa bahwa kamu hadir untuk hidupmu sendiri. Besok ulangi lagi, besoknya lagi, dan minggu ketiga baru sadar, kamu bukan cuma syukur, kamu bentuk diri baru. Dan yang lebih indah, tak harus rasa niat tiap hari. Karena konsistensi benar tak tergantung mood. Banyak pikir, aku konsisten kalau semangat. Tapi fakta psikologi bilang lain. Justru yang tak andalkan semangat paling sering sukses. Ini disebut autonomous motivation. Bukan karena disuruh atau ingin kelihatan baik, tapi karena tahu ini berarti buatmu. Bahkan saat bosan, bahkan tak dihargai, bahkan saat sendiri pun belum tahu hasilnya apa. Dan mungkin itu rahasia paling hening Stukisme. Kamu tak butuh hasil untuk tetap setia. Ada kutipan Marcus Aurelius yang tak pernah lupa. When you have trouble getting out of bed, tell yourself, I am raising to do the work of a human being. Bangun bukan kejar dunia, tapi jalankan tanggung jawab kecil sebagai manusia. Dan manusia didefinisikan bukan semangat sesaat, tapi kesediaan kembali. Bahkan setelah ratusan jatuh. Kalau pernah gagal jaga kebiasaan, jangan salahkan metode cepat. Kadang bukan teknik salah, tapi ekspektasi atau keyakinan batin belum siap terima perubahan. Maka mulai dari situ, mulai dari syukur kecil yang nyata. Lalu buat rencana sederhana. Jika sudah mandi malam, maka tulis 1 kalimat syukur. Tak perlu lebih. Karena dengan 1 kalimat itu cabut paku kecil yang selama ini tahan dirimu. Dan perhatikan,
Orang paling tahan lama dalam perubahan bukan paling semangat awal, tapi paling ramah pada diri saat gagal. Yang bisa bilang, ya, tadi lupa, gak apa, nanti malam coba lagi. Karena perubahan sejati bukan keras kepala, tapi kesediaan kembali. Dan tiap kembali, kirim pesan halus ke bawah sadar, aku serius, aku tak menyerah, bahkan saat hasil tak kelihatan. Dan lama-lama tanpa sadar, tubuh ikut, pikiran lunak, identitas baru jadi milikmu. Coba pikir baik-baik. Apa yang terjadi kalau mulai nulis satu kalimat syukur tiap malam selama 3 bulan tanpa bolong? Mungkin awal biasa saja, tapi pelan mulai sadar pola. Mulai lebih peka. Mulai lihat banyak hal kecil selama ini ternyata luar biasa. Dan mulai rasa lebih cukup bahkan tanpa alasan besar. Dari situ muncul keheningan yang tak dicari, tapi justru dibutuhkan. Dan keheningan begitu buatmu kuat. Jadi kalau tanya, apa bentuk nyata rasa syukur seakan sudah raih? Jawabannya mungkin, hadirlah tiap hari, bahkan saat tak ada hasil. Syukurlah, bahkan saat yang disyukuri belum terlihat. Lakukan walau cuma 1 menit, dan ulangi besok. Karena hidup berubah bukan dari satu momen besar, tapi ribuan momen kecil yang dirawat dengan kesetiaan. Dan itulah syukur paling kuat. Syukur yang bertahan. Sekarang aku mau kamu bayang satu hal kecil bisa dilakukan malam ini. Satu tindakan tahu kecil tapi berarti. Mungkin nulis. Mungkin duduk tenang tanpa ponsel 3 menit sebelum tidur. Mungkin nyalakan lilin dan ucap terima kasih dalam hati. Lalu buat rencana. Jika jam atau momen ini, maka aku lakukan tindakan kecil itu. Lakukan sekali, ulangi. 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 Bukan karena harus, tapi sadar kamu layak hidup lebih selaras. Dan hidup begitu tak dibangun dari semangat besar, tapi kesetiaan kecil tiap hari. Poin kelima, berhati-hatilah dengan kata-kata. Lakukan diet kata, selalu bicara positif. Kadang yang lukai kita bukan kejadian, tapi kalimat, bukan pukulan, tapi suara halus yang kita dengar di kepala sendiri. Kamu pernah alami, kan? Pagi tatap cermin, tubuh diam, tapi pikiran ribut. Lihat tuh, belum berubah juga? Percuma kayaknya. Atau emang aku tak cocok sukses? Dan anehnya kalimat itu terdengar akrab. Seperti lagu lama. Suara orang lain yang ditiru tanpa sadar. Seperti suara entah dari mana tapi terasa kamu bangit. Padahal seperti dibahas di poin sebelum, kamu sudah latih kebiasaan. Sudah tanam syukur, gerak pelan-pelan. Tapi kalau kata-katamu masih sama dulu, pola hidup pun balik ke bentuk lama. Kata-kata bukan cuma alat komunikasi, mereka cetak biru realitas di pikiran kita. Pernah dengar negative thinking? Ini bukan overthinking biasa, tapi kebiasaan otak putar kalimat sama lagi-lagi seperti rekaman rusak. Dan yang direkam biasanya bukan, aku sanggup, tapi, aku payah, aku selalu gagal, pasti nanti malu. Lucunya otak tak pandai bedakan realitas dan repetisi. Semakin sering ulang, semakin kuat tertanam, lama-lama jadi identitas. Makanya kalau tanya, apa kunci syukur bertahan dan meresap benar? Salah satu jawabannya, ubah narasi batinmu. Karena banyak coba syukur tapi mulut dan pikiran masih penuh luka sama. Mereka bilang, aku ikhlas, tapi hati gerutu, kenapa hidupku begini terus? Mereka bilang, aku percaya, tapi pikiran tambah, tapi sih kayaknya tak bakal kejadian juga. Ada ketidakselarasan antara yang diucap dan dipercaya. Dan seperti studi dari UCLA, saat bisa nama perasaan tepat, bukan hindari atau samar, aktivitas amigdala di otak turun. Artinya tubuh lebih tenang hanya karena ucap, aku cemas, aku kecewa, aku takut gagal. Bukan mengeluh, tapi akui. Karena kadang keberanian bukan tegar, tapi berani sebut luka dengan nama. Tapi tentu bukan berarti semua harus diumbar. Ada waktu bicara, ada waktu diam. Kita terbiasa di dua kutub. Satu sisi budaya dorong bicara positif selalu. Sisi lain agungkan diam sebagai bijak. Kalau terlalu banyak positif, bisa terjebak toxic positivity. Paksa diri dan orang terlihat baik padahal batin porak-poranda. Tapi kalau terlalu diam, emosi bisa meledak lain. Badan gampang sakit, hubungan jauh, atau hilang rasa hidup. Jadi bagaimana? Mungkin jawabannya bukan diam total atau bicara tanpa filter, tapi bicara jujur penuh belas kasih pada orang lain dan terutama diri sendiri.
Karena jujur bukan sakiti, dan positif bukan sangkal. Sekarang bayangkan, kamu duduk sendirian. Langit luar mulai gelap, tubuh sedikit lelah. Di depan secangkir air dan selembar kertas. Lalu mulai tulis pelan. Bukan status, bukan rencana, tapi kata yang kamu bisikkan pada diri diam-diam selama ini. Coba dengar, apakah ada penghakiman, putus asa, atau harapan kecil yang pelan dikubur karena takut kecewa? Dan saat sadar, kamu punya pilihan. Biarkan kata itu hidup di kepala atau mulai pilih ulang satu persatu dengan sadar. Ada teknik sering kubagikan. Jika mulai rasa kecil, maka ucap, namamu. Kamu sedang belajar dan itu sudah cukup. Kalimat sederhana, tapi diulang geser kompas batin. Dari hakimi ke maklumi, dari remehkan ke rawat, dari buru-buru ke bertahan. Jadi bukan seberapa positif kata-katamu, tapi seberapa jujur dan bernilai isinya. Karena beda besar antara, aku pasti sukses, dengan, aku akan terus belajar walau gagal berkali. Yang satu paksaan, yang satu manusiawi. Makanya aku sarankan afirmasi generik asal tempel, tapi afirmasi berbasis nilai. Apa yang anggap penting hidupmu? Integritas, kedekatan, keberanian? Tulis itu, lalu buat satu kalimat. Hari ini aku hidupkan keberanian itu lewat keputusan kecil ini. Kata begitu berakar, bukan slogan semata. Dan lucunya saat mulai pilih kata berbeda, perasaan ikut berubah. Kamu tak penuh semangat tiap hari. Tak apa, tapi mulai tahu cara bicara pada diri saat semangat redup. Dan itu cukup, jauh lebih penting daripada kelihatan positif terus. Tapi tunggu, bukankah kata punya kekuatan bisa juga bahaya? Betul, makanya butuh diet kata. Bukan bungkam emosi, tapi saring. Pilah, rawat apa keluar dari mulut dan putar di kepala. Diet kata bukan tak boleh marah, tapi tahu kapan ucap, aku kecewa, daripada, aku benci semuanya. Bukan tipu diri, tapi ganti, aku gagal, jadi, aku belajar sesuatu penting. Coba renung, seberapa sering pakai, selalu, atau tak pernah, pada diri? Misal, aku selalu telat, aku tak pernah konsisten. Aku selalu rusak semuanya. Itu bukan fakta, itu penjara bahasa. Dan penjara tak dibangun tembok, tapi narasi. Maka cara keluar satu, ubah kalimatnya. Sekarang bayangkan duduk dengan anak kecil versimu usia 5 tahun. Ia tatapmu penuh ingin tahu dan sedikit takut. Apa kamu bilang, kamu bodoh, tak bisa apa-apa? Atau, tenang, kamu belum bisa, tapi belajar dan aku bangga? Itulah cara seharusnya bicara pada diri hari ini. Karena batin sering masih anak kecil yang belajar. Dan tahu, studi meta-analisis 146 penelitian tunjukkan menulis perasaan dengan kata jujur dan tepat, meski cuma 10 menit, bisa ubah kesehatan mental. Tapi bukan asal tulis, tapi dengan sadar, apa aku rasakan, apa aku butuh, apa kata bisa tolong bangkit lagi. Lalu seiring ubah kata-katamu, mulai perhatikan hal halus, cara pandang orang lain bergeser. Lebih ringan nilai, lebih lambat reaksi, lebih tenang dengar cerita. Karena tak lagi buru-buru nilai diri. Kamu beri ruang, dan dari ruang muncul damai. Tentu tak sehari jadi. Tapi kalau mau, malam ini mulai dengan satu kalimat. Namamu. Kamu mungkin belum sampai, tapi sedang jalan dan itu berharga. Besok ulangi, besoknya lagi, pelan kata itu bentuk dunia batin baru. Jadi kalau tanya, bagaimana syukur seakan sudah punya, bahkan saat kenyataan belum dukung? Salah satu caranya, berhenti bicara seperti orang kekurangan, mulai bicara seperti orang bangun. Karena saat bicara dengan cukup, hidup mulai terasa cukup. Dan kalau sampai bagian ini, mungkin sudah mulai rasakan bahwa yang dibutuhkan bukan kalimat manis dari orang, tapi suara batin yang pelan dibentuk sendiri dengan kata lebih jujur, lebih hangat, lebih dukung harapan. Sekarang aku ingin kamu tulis satu hal. Kalimat apa sering ulang di hati yang sebenarnya lukai, lalu ganti pelan-pelan. Satu kata, satu kalimat, satu momen, satu hari. Tak perlu sempurna, tapi bisa pilih ulang. Dan dari situ mulai hidup seperti orang sudah punya. Syukur bukan karena semua sudah terjadi, tapi sadar sedang tata jalan dengan kata lebih sehat. Kesimpulan, coba diam sejenak. Bayangkan duduk sendirian di sudut kamar, lampu redup,
Suara hujan di luar jendela. Tak ada yang perlu dikejar saat ini. Tak ada yang harus dibuktikan ke siapapun. Kamu hanya duduk dan tanya dalam hati. Apa jadinya kalau bisa rasa cukup bahkan sebelum semuanya datang? Bukan karena sudah punya semuanya, tapi belajar sadari bahwa banyak yang pikir selamatkanmu ternyata tak sepenting itu. Dan banyak yang kelihatan sepele justru selamatkanmu diam-diam. Kita hidup di dunia suka rayakan hasil. Sukses baru nyata kalau bisa difoto. Pencapaian baru layak bangga kalau dilihat banyak. Tapi stokisme bawa pesan pelan tapi ngena. Yang paling berharga tak selalu datang dengan sorak. Kebebasan misalnya bukan bebas lakukan apapun, tapi bebas dari butuh yakinkan dunia bahwa kamu layak. Bayangkan kalau bisa jalan ke tujuan tanpa khawatir kelihatan lambat, tanpa banding, tanpa kejar validasi. Itulah kemewahan rasa cukup tak tergantung hasil. Kita diajar berpikir ke depan, tapi jarang diajar cara rasa damai meski yang ditunggu belum datang. Dan disinilah konsep syukur seakan sudah raih bukan kepalsuan, tapi kedewasaan batin. Karena seperti terbukti berbagai studi, syukur tak cuma buat rasa lebih baik, tapi juga lebih tangguh, lebih sabar, lebih berani. Penelitian dari Desteno dan tim misalnya temukan syukur bisa turunkan temporal discounting. Artinya orang lebih mampu tunda kesenangan pendek demi yang lebih besar nanti. Jadi bukan sekadar senang, tapi disiplin emosional. Dan ini bukan teori hampa. Bagi yang pernah jalani sesuatu lama dan tetap langkah meski belum hasil, pasti tahu damai bukan karena jalan mudah, tapi belajar tata batin saat dunia luar berantakan. Namun tentu harus jujur, ada saat muak dengan kata syukur. Apalagi saat kenyataan keras, tagihan datang, tubuh lelah, relasi retak, hidup stagnan. Apakah syukur saat itu pura-pura bahagia? Tidak. Justru disitulah seni, mampu bilang, ini sakit, tapi aku tak hilang arah. Bukan tutup luka, tapi sadar dunia tak bisa kendali penuh. Tapi arah hidup bisa dipilih ulang. Syukur sejati bukan senyum seharian, tapi jujur pada luka tanpa ubah arah. Bisa tetap bertindak walau takut. Bisa tetap tenang meski belum hasil. Bahkan dalam acceptance and commitment therapy, fleksibilitas psikologis, kemampuan terima emosi sulit sambil bertindak sesuai nilai, dampaknya lebih kuat daripada tekan perasaan. Dan syukur kalau benar jadi bahan bakar. Ia tak bungkam keresahan, tapi beri ruang gerak sadar. Coba bayangkan, bagaimana kalau tak lagi obsesi kapan ini datang, tapi mulai tanya, apa yang bisa kulakukan hari ini selaras dengan diriku? Itu bukan pasrah, itu arah. Karena saat tahu keberhargaan tak tentukan hasil, tiap langkah kecil terasa bermakna. Kamu tak lagi rasa tertinggal karena tak lomba lagi. Dan justru dari posisi tenang seringkali jalan terbuka. Beberapa mungkin sedang fase tunggu kepastian, perubahan, hasil. Tapi bagaimana kalau berhenti tunggu dan mulai hidup seakan yang ditunggu sudah peluk dalam cara lain. Bukan bentuk angka rekening, tapi kekuatan batin, relasi tulus, kesehatan cukup, atau napas yang hari ini masih lanjut. Karena kata Seneca, ia miskin bukan yang punya sedikit, tapi yang ingin lebih banyak. Jadi, mari tutup perjalanan ini bukan dengan euforia, tapi kesadaran hening. Kamu tak perlu jadi versi sempurna diri, tapi bisa versi lebih sadar. Versi syukur bukan karena semuanya sudah baik, tapi tahu sedang belajar hidup dengan arah benar, dan itu sudah cukup untuk hari ini. Yeah.